Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Channel yang membahas tentang seputaran driver online, kehidupan driver online, keluh kesah driver online ya. Tidak mewakili suatu komunitas manapun, tidak mewakili individu atau orang manapun, tapi mewakili semua perasaan driver online di seluruh Indonesia. Oke, di konten terbaru ini saya update lagi setelah sekian lama, kira-kira 4 hari saya nggak update ya. Ini saya bikin update lagi video terbaru tentang apa? Masih tentang hemat. Karena kemarin-kemarin saya nggak update karena lihat sikon dulu ya. Cek ombak dulu atau lihat situasi dulu. Barangkali ini di awal bulan Juni tanggal 1 ini saya bikin video. Itu ada perubahan yang signifikan dari Mei. Tapi apa nyatanya memang tidak ada perubahan apapun di aplikasi GoPartner ya. Jadi Gokar Hemat masih terus merajalela, masih terus tidak bisa dimatikan sama sekali di area saya, di area Jogja. Dan dengar-dengar nih di area lain kayak di Sumatera, Pekanbaru, Riau itu juga tidak bisa dimatikan sama sekali. Jadi Gokar Hemat tidak bisa dimatikan, sudah merambah ke area-area lain ya, ke meluas lah ya, sudah mulai meluas nih Gokar Hemat. Tidak bisa dimatikan. Nah, ini pertanda apa teman-teman ya? Pertanda apa? Mungkin teman-teman bisa menganalisa sendiri. Ya kalau analisa saya sendiri ya memang ini persaingan ketat antara aplikator ya. Aplikator yang ada di Indonesia bersaing ketat merebut konsumen dengan cara menggelontorkan tarif yang semurah-murahnya untuk konsumen supaya mereka tertarik kembali menggunakan taksi online ya. Jadi itu analisa atau pendapat saya pribadi. Terus terang sebenarnya ini saya nggak bikin konten itu melihat sikon dulu ya. Siapa tuh ada perubahan di aplikasi GoPartner ya, yaitu Gokar Hematnya paling nggak bisa dimatikan lah ya. Atau ada perubahan apapun lah ya, mungkin nggak ada suspendnya diberhentikan. Ternyata sampai tanggal 1 Juni ini tetap sama aja nggak bisa dimatikan sama sekali untuk Gokar Hemat. Nah ini terhitung, kalau hitungan saya ini sudah 1 bulan ya guys ya. Terhitung sudah kira-kira 1 bulan Gokar Hemat tidak bisa dimatikan di wilayah Jogja. Nah teman-teman di area mana saja nih yang Gokar Hemat mulai sekarang 1 Juni ini nggak bisa dimatikan, silahkan komentar ya. Saya sudah bikin vlog berkali-kali mengenai Gokar Hemat ini supaya agar dilihat oleh aplikator atau pemerintah, supaya mereka tahu lah apa yang dikeluhkan mitra itu ya. Jadi sementara ini kan yang tarif reguler pun tuh masih dalam dalam masa-masa harapan-harapan kita. Yang demo-demo kemarin kan tarif reguler kan masih kita perjuangkan untuk sesuai ya, potongannya dipangkas lagi, tarifnya disesuaikan lagi. Itu aja belum terrealisasi kepada driver ya. Malah saat ini malah adanya digelontorkan tarif hemat, seakan-akan aplikator tuh melukai perasaan driver ya. Kita memperjuangkan tarif reguler yang selama ini masih kita anggap kurang sesuai dengan demo di mana-mana karena penyesuaian tarif ya. Itu belum digubris sama pemerintah sama aplikator. Nah, ini malah mereka menggelontorkan tarif hemat ya. Tarif reguler aja belum sesuai dengan harapan driver kita semua ya. Apalagi malah ditambah dengan penderitaan adanya tarif hemat yang kian menggila menurut saya. Nah teman-teman, saya melihat di grup kemarin ya, rata-rata teman-teman di Jogja itu rata-rata kalau mereka ngambilin hemat ya keterusan tarifnya tarif hemat semua, dan rata-rata argonya ya mengenaskan ya, kecil-kecil semua guys, di bawah 20.000 semua ya. Kalau sekali kita ngambil hemat maka nanti akan keterusan seperti itu ya. Ya, jadi kalau terbiasa ngambil yang kecil-kecil nanti kebiasaan terus seperti itu. Nah, ini mulai dari sekarang nih ada baiknya nih kita harus menyesuaikan juga ya. Jangan terlalu sering ngambil yang kecil-kecil, nanti akun kita akan terbiasa dengan yang tarif segitu atau yang kecil-kecil. Nah, untuk akun saya memang ini saya latih kembali ya untuk ngambil yang argo yang kira-kira sepakat atau cocok lah ya. Hemat nggak masalah ya, namanya juga kebanyakan hematnya, kita mau nyari reguler juga nggak bisa, yang nongol kebanyakan hemat terus ya. Makanya ini saya hitung-hitung terapi lagi nih dengan sistem baru seperti ini. Kalau kita ngambilin hemat terus yang kecil-kecil maka akan nongol yang kecil-kecil terus. Nah maka dari itu saya mulai dari sekarang terapi lagi nih
terapi lagi untuk membiasakan ngambil yang kira-kira cocok lah ya, 20.000 ke atas lah ya. Walaupun hemat nggak masalah, yang penting tarifnya 20.000 ke atas kalau menurut saya yang cocok ya. Jadi karena mungkin di Jogja ini tarifnya udah disesuaikan antara reguler dan hemat. Nah kembali lagi saya juga nggak bisa ngecek ini kebenarannya seperti apa, karena di aplikasi Gojek itu, di aplikasi Gojek penumpang itu tarif reguler dan tarif hemat itu masih selisihnya 1.000 teman-teman ya. Di misalnya ya tarif Gokar reguler itu 15.000, tarif Gokar hematnya 14.000 di aplikasi penumpang ya. Nah itu apakah yang diterima driver itu sama bersihnya atau enggak, saya juga nggak tahu nih. Tapi aplikator dari dulu tuh sudah memberikan pengumuman bahwa bahwa tarif reguler dan tarif hemat itu kilometernya sudah sesuai ya, di pengumumannya itu ada sudah sesuai. Jadi antara hemat dan reguler di Jogja ya itu sudah sesuai kata aplikator. Tapi saya agak kurang percaya nih, soalnya di aplikasi penumpang beda 1.000 ya. Nah kalau seumpama di driver itu masuknya bersihnya sama, saya juga nggak tahu nih, karena perlu pembuktian ada orderan yang real ya. Membuktikannya agak susah soalnya guys, kalau harus ada orderan yang real. Nah itu salah satu kendala aja sih sebenarnya, masih yang kita perjuangkan itu adalah saat ini ya, itu harusnya tarif tombol hemat itu bisa dimatikan, itu saja dulu lah. Jadi itu pertama, tombol hemat bisa dimatikan agar driver itu sesuai atau leluasa lah mau ngambil orderan yang kira-kira sesuai dengan kondisi ya. Jadi memang dipertimbangkan antara jarak penjemputan dan pengantaran. Jangan sampai jarak penjemputannya jauh banget tapi pengantarannya deket. Nah itu kan seakan-akan kita tidak dihargai jarak kita jemput si konsumen ya. Misalnya kita jemput ke konsumen jaraknya 2 kilo, sedangkan pengantarannya hanya 1 kilo. Nah kita jarak kita menuju ke lokasi konsumen penjemputan itu juga harap dipertimbangkan ya. Kan kita juga banyak hambatan nih menuju ke lokasi jemput konsumen ya, mungkin melalui kemacetan, mungkin melalui putar balik, atau mungkin apa ya, ya itulah 2 faktor itu ya, kemacetan, putar balik, ngelewatin beberapa lampu merah. Nah itu sering kali di Jogja itu. Ini kendala-kendala seperti ini yang harus kita harus aplikator koreksi dan benahi ya. Jadi kalau bisa tuh penjemputannya arahnya maju semua ya. Jadi misalnya kita di sini, penumpangnya di depan. Jadi secara waktu juga mempersingkat, penumpang juga nggak terlalu banyak menunggu, driver juga enak. Nah seringkali ini penjemputan itu yang saya alami sekarang akhir-akhir ini adalah penumpangnya tuh di belakang guys. Jadi kita udah maju beberapa ratus meter, orderan masuk ya, itu udah kelewatan, penumpangnya udah di belakang. Ini kejadian kalau kita pas jalan tuh rata-rata begitu guys. Kalau kita pas berhenti sih nggak masalah ya, pas berhenti kayak gini dapat orderan di sana di belakang, oh kita gampang menentuin arahnya, mau kita kemana, belok kemana gampang. Tapi kalau kita pas jalan ya, dan mungkin kecepatan tinggi, aplikasi bunyi, itu penumpangnya rata-rata di belakang. Jadi agak riskan kalau kita langsung refleks putar balik atau menepi melihat map, oh ternyata putar balik, kan sangat membahayakan gitu loh. Itu rata-rata yang saya alami kalau kita pas jalan ya, pas jalan terutama. Itu orderannya pasti udah kelewatan. Itu sering kali, bahkan miris sekali. Misalnya saya dapat orderan dari titik A ke titik B, sudah selesai ngedrop di titik B, terus langsung cabut dari lokasi titik B, dapat orderannya di titik B lagi, tapi saya udah keburu balik dari titik B, jadi kita harus balik lagi ke titik B. Nah gitu loh, sering kali hemat pula dan tarifnya tarif kecil pula lah, seperti itu guys. Jadi tolong aplikator benahi ya, ini saran saya berkali-kali dengan video ini ya. Kalau dengan cara apapun, dengan cara demo itu nggak membuahkan hasil ya. Kalau di Indonesia kan harus viral dulu ya, biasanya ya harus viral dulu baru ada tindakan. Nah semoga dengan video ini aplikasinya ini kritikannya membangun ya. Kita semua masih bergantung pada aplikator ya, masih bergantung pada aplikator. Tapi mbok yao atau seharusnya aplikator juga memberikan keadilan bagi driver, ataupun memberikan keleluasaan lah ya. Nah, jadi hak driver juga dihargai, dihormati. Jadi memang dibenahi lah sistem seperti itu. Kalau bisa ya hematnya itu bisa dimatikan ya.
Kalau nggak bisa dimatikan, hilangkanlah suspend ya. Kalau itu yang ketiga, koreksi penjemputannya dijadikan yang memang sesuai. Jangan sampai kita pas jalan kondisinya jemputannya belakang udah kelewatan jauh. Nah, seperti itulah. Itu kaitannya dengan sistem ya. Kita nggak ngerti gimana sistem caranya aplikasi membagi orderannya. Tapi yang saya rasakan kalau 3 itu bisa dibenain, antara kukar hemat bisa dimatikan, nggak ada suspend, penjemputannya arahnya itu enak semua, maju semua, itu niscaya si aplikator bakal dicintai oleh mitranya. Terlepas dari tarifnya masih minim ya, tarifnya masih belum sesuai dengan harapan kita semua. Karena itu memang susah kalau kita memperjuangkan tarif tuh nggak tahu kok sampai sekarang kita minta tarif yang sesuai aja nggak di ACC ya. Oke, kalau itu susah ya tolong benahin 3 itu deh, hematnya bisa dimatikan ya. Hilangkanlah suspend kedua. Dan yang ketiga, paling enggak ya orderannya posisinya yang enak lah ya. Orderannya kalau bisa kita yang searah maju kita ya, searah maju, searah kita. Jadi meminimalisir kecelakaan lah ya. Kalau kita pas jalan di jalan yang kenceng, aplikasi nyala, dapat orderan kok udah kelewatan. Nah, kita nyari putar baliknya juga susah kan. Langsung mepet menepi juga susah, bahaya sekali ya. Tolong aplikator kalau memang belum bisa memperjuangkan tarif, perjuangan dulu 3 hal itu ya. Ini permintaan saya pribadi dan mungkin mewakili semua driver ya. Tentunya mewakili semua driver karena channel ini dibuat untuk menyuarakan aspirasi driver. Oke, jadi sementara itu saja. Ini 1 Juni ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Hemat masih nyala, masih ada suspend, tarifnya masih kecil-kecil. Ya seperti itulah. Semoga dengan video ini saya ulangi kembali, hemat agar bisa di on off kan segera. Kedua, hilangkanlah suspend. Ketiga, buatlah algoritma yang membagi orderan secara aman dan nyaman ya, tidak terlalu random, jadi arahnya enak semua, jadi arah maju, jadi jangan sampai orderan itu ke belakang gitu loh. Itu aja secara teknis, secara sistem ya. Kalau aplikator belum bisa membenahi tarif, itu urusanmu ya, karena sampai sekarang pun tarif masih gini-gini aja ya. Padahal dengar-dengar ini Pertalite itu udah hampir hilang di beberapa wilayah ya. Kalau ini sampai terjadi di seluruh Indonesia Pertalite hilang dan kita terpaksa menggunakan bahan bakar jenis lain yang lebih mahal, kalau tarifnya masih seperti ini, ya kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas ini kritikan yang membangun bagi aplikator, tidak ada maksud apa-apa. Semoga kedepannya makin jaya. Dengarlah ya aplikator. Jadi begitu aja teman-teman update kali ini 1 Juni ya, hari Sabtu. Oke, terima kasih teman-teman ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga dengan vlog ini semuanya mendengar, semuanya melihat ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Salam buat keluarga. Sobat taksi online mantap. Dan begitulah kura-kura.